Mas Adi, tadi yang Bang Don lempar pertama kali soal tajinya Pak D Jokowi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya saya kira memang harus diakui Jokowi sampai hari ini magnet politiknya cukup kuat ya. Jadi wajar kalau kemudian Jawa Tengah itu merupakan salah satu pilkada yang menjadi epicentrum dipelototi oleh banyak orang terkait dengan pertarungan Jokowi versus PDIP dan Jokowi versus Megawati Soekarno Putri. Yang lain mungkin terjadi perdebatan, rivalitas yang serius, tapi tidak seserius bagaimana pertempuran ulang. Ini replika Pilpres 2024 ada di Jawa Tengah. Ya tetap katanya di DKI juga mirip. Nah, termasuk juga di DKI. Karena ada faktor Jokowi versus jagoan dari PDIP. Ini kan kemudian publik menyederhanakan bahwa di dua provinsi ini adalah tanding ulang antara kekuatan politik Jokowi dengan kekuatan politik PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Tak perlu lagi ditutup-tutupi, Pak. Kepentingannya apa sebetulnya seorang Jokowi cawe-cawe terus-menerus karena banyak sekali kritik yang mengatakan kayaknya kekuasaan itu ediktif ya. Satu argumen saya secara sederhana. Jokowi juga ingin tunjukkan kepada publik. Sekalipun tak lagi jadi presiden, tapi magnet, tapi tuah politik Jokowi itu masih dianggap penting dan signifikan. Yang kedua, Jokowi tentu juga ingin menunjukkan kepada lawan-lawan politiknya, khususnya kepada PDIP, bahwa orang-orang Jokowi yang bertanding di pilkada, baik di Jakarta dan di Jawa Tengah, itu bisa dimenangkan. Nah, itu yang saya kira di awal saya mengatakan ini adalah residu pilpres. Kalau Jokowi misalnya kalah dengan yang lain, ya mungkin tidak terlampau menyakitkan. Tapi kalau kalah sama PDIP, beda ceritanya. Begitu kalau terjadi seperti itu. Nah, makanya bagi saya wajar kalau kemudian banyak yang menganggap Jakarta dan Jawa Tengah ini adalah menjadi pilkada pertaruhan politik Jokowi dengan pertaruhan politik PDIP Megawati Soekarno Putri. Mungkin sederhananya, memang masih ada kartu truf yang sangat kuat untuk kemudian meyakinkan publik bahwa dia akan memenangkan cawe-cawe itu. Ya sebenarnya pemilih di bawah ini kan menganggap Jokowi, jejak-jejak politiknya di Jawa Tengah dan Jakarta masih ada. Terlepas dari berapapun jumlah persentasenya, itu yang sepertinya membuat kenapa Jokowi itu harus tampil ke publik. Memberikan dukungan secara terbuka kepada Lutfi dan Ridwan Kamil. Dan tidak ada yang melarang Jokowi untuk mengendorse siapapun kan? Nah per hari ini tak bisa lagi Jokowi disebut cawe-cawe karena sudah rakyat biasa seperti kita, Pak. Iya, rakyat biasa, tetapi karena dia mantan presiden, orang tetap mempersoalkannya, kira-kira begitulah. Nah itu yang saya kira tinggal diuji seberapa kuat sebenarnya endorsement dukungan politik yang diberikan oleh Jokowi baik di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Tentu waktulah yang akan menjawab segala-galanya karena ada kecenderungan seseorang kalau sudah tak lagi menjadi pejabat publik, aura kebintangannya itu berkurang. Calon itu akan menolak, Bang, di-endorse oleh orang yang memang resistensinya kuat. Karena Pak Lutfi menerima. Tetapi kalau calonnya melemah, apa boleh buat kan? Nah, salah satunya mungkin karena saya melihat ya jelang pencoblosan tanggal 27 November, semua calon ini pastinya sudah mengkapitalisasi segala instrumen kekuatan politiknya. Instrumen elit kunci, ada pakai artis, pakai tokoh lokal, pakai tokoh-tokoh pemuda, kemudian asosiasi-asosiasi organisasi politik, sayap kanan, sayap kiri. Karena dalam demokrasi langsung, satu suara itu penting. Secara statistik tidak mungkin ada angka 10 tanpa ada angka 1. Jokowi sepertinya berhitung juga, sekalipun misalnya harus disebut Jakarta itu bukan basisnya Jokowi, tapi setidaknya Jokowi masih bisa mengamplifikasi sedikit banyak kekuatan politiknya untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono memenangkan pertarungan di Jakarta. Kan gitu jalan ceritanya yang kita tangkap. Iya. Cuman tidak terbayang kalau saya kalah karena melawan Jokowi, saya bilang, oh wajar. Gitu. Tetapi andai kata endorsement itu tidak efektif dan tidak mencapai tujuannya, apa yang akan terjadi? Ya ini yang saya sebut, ini kalau di awal saya sebutkan adalah pertarungan hidup mati Jokowi, hidup mati PDIP dan Megawati. Ini ada di atasnya lagi, Bang. Ini pertaruhan harga diri. Harga diri atau gengsi? Harga diri dan gengsi, Bang. Tapi kalau melihat riwayatnya Bu Mega, mungkin gengsi dan harga diri itu beda tipis ya, Mas Adi ya. Artinya kita lihat waktu hubungan komunikasinya Bu Mega dengan Pak SBY, ya kan? Ini bukan hanya soal siapa yang di-endorse gitu. Nah, kalau Anda melihat ini panggung buat siapa sebenarnya nih? Buat Jokowi atau buat calon yang bertarung? Kalau dari segi Jokowi sebenarnya, Jokowi ini tidak ingin kelihatan sebagai orang yang tidak punya kekuatan politik setelah nggak jadi presiden.
Jadi Jokowi ingin bilang bahwa orang-orang terbaiknya yang selama ini dianggap sebagai Jokowismen Jangan itu khawatir. menang dalam pilkada. Yang kedua, tentu Jokowi itu juga ingin kasih pesan bahwa Jokowi ini nggak pernah kalah dalam politik, Bang. Iya, ngerti. Tetapi kan begini, kadang-kadang Iya. politik mengendorse kan berdasarkan kepentingan. Betul. Iya, Jadi iya. itu beyond capability, beyond kalkulasi-kalkulasi profesional gitu. Betul, Kan kita bisa lihat tokoh yang didukung, kira-kira begitu. Betul. Tidak jelek tentu, tetapi kan kita bisa membanding-bandingkan. Kira-kira kalau lihat Mas Adi, seperti apa ya yang begini? Saya begini ya. Pertama saya ingin melanjutkan. Ini kan semacam Jokowi ingin menunjukkan bahwa dalam pemilu tidak pernah kalah. Dalam pilkada akan dilanjutkan Jokowi ingin disebut tidak akan pernah kalah. Ini yang saya sebut sebagai perjudian yang mahal. Karena kalau calon-calon Jokowi di Jawa Tengah dan Jakarta kalah, orang akan bilang, Jokowi ternyata tidak ada apa-apanya kalau That's tidak it. bersama PDIP dan kalau sudah tak lagi jadi presiden. Kan- Artinya Jokowi selama ini hebat karena PDIP dan karena jadi presiden. Nah ini yang saya kira pertaruhan yang mahal bagi Jokowi. Dan karena bansos. tinggal diuji. Kan sudah dilarang. Mas Adi. Apakah setelah tidak ada instrumen untuk mengakses sumber kekuasaan, Jokowi masih kuat atau tidak? Kan Tapi- itu jalan ceritanya. Nah, Pak. ini menarik, Bang Menarik, Don. sangat menarik. Iya, ini menariknya juga, Mas Adi. Artinya PDIP juga perlu kondisi seperti ini kan untuk mempertegas bahwa memang dia punya legitimasi yang kuat ya di masyarakat atau karena ada Jokowi begitu. Ya, sebenarnya kalau kita hitung satu persatu, kenapa Jokowi misalnya hanya terkonsentrasi di misalnya ini di Jakarta ataupun di Jawa Tengah, selain itu adalah wajah Jokowi, tentu kan pesan politiknya adalah Jokowi ingin melihat betapa orang-orang yang didesain dan dimenangkan oleh Jokowi, dia akan establish untuk stamina politiknya di 5 tahun yang akan datang. Per hari ini, sebenarnya kalau kita melihat Jokowi tentu ada wapres dong. Iya, iya, Tapi iya, rasa-rasanya bagi Jokowi itu nggak cukup. Kan politik bisa berubah 5 tahun lagi, Mas. Nah, tapi per hari ini rivalitas dengan Merah itu nggak bisa dihilangkan. Permusuhan secara politik dengan kubu PDIP dengan Megawati Soekarno Putri itu nggak bisa kita tutup mata, Pak. Jadi pembuktian-pembuktian yang semacam itu yang seperti ingin Jokowi tunjukkan juga dalam berbagai orkestrasi dan dukungan politiknya. 5 tahun yang akan datang itu untuk Gibran atau untuk siapa? Bisa untuk Gibran, bisa untuk orang-orang yang disebut sebagai Jokowismen. Itu artinya saya membaca di 2029 Jokowi itu tidak mau hampa. Jokowi itu tidak mau kelihatan tidak ada mainan politik yang kemudian akan menyebut bahwa Jokowi itu akan hilang dari peredaran. Karena memang selama ini diktum politik kita secara umum, kalau bukan ketua umum, tak lagi jadi presiden, Iya. tak punya akses terhadap Selesai. kekuasaan, biasanya dia wassalam, Bang. Wah, salam. Don, itu kekuasaan itu ediktif. Iya. Ada beberapa pekerjaan yang membuat kita ediktif. Salah satunya jurnalisme. Iya. Kedua, researcher. Hmm. Ketiga, kekuasaan politik. Apalagi jadi presiden ya. Ah, iya. Abang, kalau sudah bicara kekuasaan, batu aja, semua itu bisa membantu, Bang. Kalau Mas Adi lihat dari berbagai survei atau pengamatan, memang endorsement ini sekarang sudah nyata hasilnya? Saya kira endorsement itu tetap penting ya, terutama untuk mengkapitalisasi, dia mengorganisasi ulang pemilih-pemilih loyal yang terafiliasi dengan Jokowi. Begitupun di Jakarta, terlepas dari persentase kecil dan besarnya, Iya. Jokowi sepertinya juga punya keyakinan orang Jakarta dalam banyak hal masih bisa diajak untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Itulah yang saya sebutkan, endorsement politik elit-elit kunci itu menjadi penting. Jadi tidak mengherankan kalau belakangan ini yang kita lihat, yang memberikan endorsement politik itu bukan hanya Jokowi, tapi juga Anies Baswedan, bahkan Ahok juga diseret-seret juga. Bahkan Pak Prabowo yang ada di luar negeri juga diseret-seret juga, memberikan Iya, iya. dukungan Nah, politiknya. Nah ini soal Bu Mega itu termasuk kuping tipis nggak? Kalau dibandingkan dengan Pak SBY kan Pak SBY katanya kuping tipis nih. Kalau Bu Mega dengan Pak Jokowi misalnya, Bang Don lihat. Enggak, kalau Enggak ya? Ibu Mega itu beda dengan Pak SBY. Tetapi Pak SBY itu menurut saya banyak dramanya. Dia tahu bahwa Kayak ini Bahrain ya? kritik, itu kritik gitu. Iya, iya. Dia tahu dan dia tahan kritik. Tetapi dia mengungkapkannya dengan cara dramatis, memegang dadanya bahwa itu capek dan itu meletihkan. Iya. Tapi iya, iya. kalau Ibu Mega lebih spontan. Kalau dia tidak suka, ya dia tidak suka. Dia ngomong ya. Dia harus langsung. ngomong. Lalu kemudian kalau dia bilang, kamu ada di situ, saya di sini, ya segitu. Iya. Nah sebelum ke Mas Ade, ini kan Pak Jokowi ini kan orang Jawa. Orang Solo, gaya komunikasinya kan berbeda. Artinya ketika dia kemudian mengendorse, dia hadir, dia datang ngopi, makan. Abang lihat itu seperti apa? Saya
cukup banyak sering dulu mewawancarai Pak Jokowi. Pak Jokowi, iya. Tapi- Banyak banget, Bang. Iya, tapi belakangan kan banyak yang bilang itu kayak bajai. Oh. Ketika Oh. ngomongnya ke kiri pakai sen Sennya kanan. kira-kira gitu. Oh. Itu kata orang. Oh, bukan baja lagi sekarang, Bang. Apa? Emak-emak pakai dasar naik motor metik. Nah, segitu nggak kira-kira Mas Adi? Soal Pak Jokowi. Kalau bicara Jokowi soal endorsement dan dukungan politiknya di Jawa Tengah dan Jakarta, jadi saya teringat satu tulisan yang menurut saya cukup fenomenal dari Ben Anderson. Bosh. Oke. The Idea of Power in Javanese Culture. Jadi kita harus melihat Jokowi ini sebagai orang Jawa. Dalam tradisi orang Jawa, kekuasaan itu kan melekat pada orang. Jadi terlepas dia sudah tak lagi jadi pejabat apapun, bukan lagi presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, pasca itu biasanya seorang pemimpin itu yang sudah paripurna masih merasa punya power dan kekuasaan. Jadi nggak ada mantan dong ya? Ya itu ada penjelasan ilmiahnya, Bang. Apa itu? Apa itu? Yaitu bagi orang Jawa kekuasaan itu melekat pada pribadi, melekat pada orang. Sekalipun sistem itu sudah berubah, struktur sudah berubah, berganti orang, berganti pemimpin. Bukan jabatan formal ya? Jadi mantan-mantan pemimpin itu masih merasa dirinya dia punya power, punya kekuasaan, dan masih mampu mengonsolidasi basis-basis dukungan Ini politiknya. betul-betul tidak relevan dan tidak inline dengan prinsip demokrasi dong. Kan demokrasi itu kekuasaan itu selalu dibatasi. Ya, betul. Dibatasi fungsinya, dibatasi waktunya. Enggak, ini kan culture politik Oh, orang culture, Jawa. ya. Culture politik. Jadi orang Jawa itu menurut Ben Anderson memang secara umum kekuasaan itu melekat secara pribadional. Dia individual. Jadi sekalipun ada penggantinya, ganti orang, ganti pemimpin, dia masih tetap merasa punya power dan Itu kekuasaan. kultur orang Jawa. orang Jawa, bukan demokrasi ala Jawa kan? Memang beda. Terlampau kontras sebenarnya kalau dibandingkan dengan demokrasi yang kontemporer ya, yang Iya. mutakhir. Di mana-mana demokrasi itu ada pembatasan. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Betul. Supaya ini kan terjadi regenerasi kepemimpinan. Lah ini ada Mas batasannya, umur. Sampai umur berakhir gitu. Begitu maksudnya kan? Kalau bahasa Kekuasaan sumber hidup. Sumber hidup. Kalau bahasa netizen yang agak lebih ekstrim, mungkin ini juga bagian dari fenomena post power syndrome. Itu adalah hal alamiah, Bang. Mantan-mantan presiden, mantan gubernur, bupati, terlihat ingin memberikan dukungan politiknya ke paslon tertentu. Dia kan ingin tunjukkan ke orang-orang bahwa pengaruhnya masih kuat. Iya. Dan itu biasa saja dalam politik kita. Bahkan kalau mau jujur, politisi-politisi di negara ini adalah mantan-mantan menteri, mantan gubernur, mantan presiden. Per hari ini pun nggak mau pensiun, Bang. Problemnya Mas Adi, nggak apa-apa mengendorse. Tetapi kan secara common sense, kadang-kadang kita berpikir, kok endorsementnya itu kok orang itu gitu. Kenapa bukan ini gitu. Karena di mata publik misalnya, this one is better than this one. Ya. Iya, iya. Ya sekali lagi kalau endorsement dalam pilkada ini soal selera politik. Oke. Ini Kepentingan. Ini selera politik, kepentingan bersama, dan yang paling penting imannya itu sejalan. Nah, udah. Iman politiknya sejalan. Iman politik. Iya. Kan kita tahu bahwa dulu Lutfi ini adalah orang yang disebut sebagai Jokowi's man, bahkan dianggap sebagai duplikat Jokowi di Jawa Tengah. Tengah. Untuk menggembosi melawan kekuatan politik banteng. Iya, iya. Maka Jokowi kemudian memajukan Lutfi. Itu sudah jadi rahasia umum kan. Sekalipun misalnya secara normatif Jokowi saat itu membantah ya. Ataupun di Jakarta publik kan juga tahu betapa memang faktor Pak Jokowi itu kan cukup kuat di wajahnya Pak Ridwan Kamil. Ini yang saya kira kenapa per hari ini selalu mengait-ngaitkan betapa Pak Jokowi sangat kelihatan agresif mengorkestrasi struktur instrumen politiknya untuk mendukung gubernur di Jawa Tengah dan kemudian di Jakarta. Sekarang, itu yang saya kira menjadi penting untuk Kalau dibaca. Mas Adi jadi konsultannya, apa yang disarankan kepada orang seperti Pramono Anung dan Bang Dul untuk melawan endorsement seperti ini seperti apa? Makan siang sama Pak supaya Jokowi. bisa lebih kuat gitu. Kalau membaca per hari ini, Pram dan Dul ini kan juga punya endorsement yang sama. Betul. Anies Baswedan dan Ahoker. Nah, Betul. dan itu yang kemudian sepertinya sebagai antitesa, sekaligus sebagai jawaban dari apa yang dilakukan oleh Jokowi mendukung Ridwan Kamil. Dan itu sah secara politik. Enggak, saya ingin mengutip Burhan yang kita interview seminggu lalu. Apa katanya? Dia mengatakan bahwa banyak orang yang kecewa pada PKS yang notabene mencalonkan Suswono Iya. dan Ridwan. Karena menelantarkan Anies Anies, katanya. iya. Larinya ke Bang Dul sama Iya. Mas Pram. Di data terkonfirmasi memang. Artinya masih banyak juga pemilih PKS itu yang tidak solid kepada Pak Suswono. I Memang di politik kita kan selalu terjadi split.
Iya. bahwa pilihan partai, pilihan elit itu seringkali berbeda dengan Berbeda. basis-basis konstituen. Nah, itu yang saya perlu konfirmasi, Bang. Tinggal kita uji kapan kira-kira Anies dan Ahok ini bisa gandengan bersama, kampanye bersama, mengajak kepada pemilih Jakarta yang dulu mendukung Ahok dan Anies untuk memilih paslon nomor 3. Itu kalau yang terjadi, Bang, mantap, kita ngopi-ngopi lagi di tempat Itu ini. bisa nggak kira-kira? Itu sesuatu banget tuh. Itu bisa nggak Ya terjadi? mestinya terjadi kok. Orang sudah meyakini bahwa Anies ke 03. Iya, artinya itu bisa terjadi kalau mereka punya musuh bersama kan? Dan- Yaitu Jokowi begitu. Dan bagi saya Anies tidak punya alasan untuk tidak tampil ke publik memberikan dukungan Iya. politik. Sudah tak zaman sekarang itu dukungan pakai kode-kode, Iya. pakai jubir, pakai Iya, pose, iya, iya. udah nggak zaman. Langsung ya. Sekalian aja, jadi sekalian mandi, basah aja Iya, sekalian. iya. Cuma saya masih penasaran tadi, Bang. Ini- Jangan kasih kode-kode aja. Iya. Jangan nggak usah kode-kode karena di kubu RK itu jelas Jokowi sudah memberikan dukungan politik. Iya, ya gamblang aja lah. Prabowo langsung. juga sudah memberikan dukungan politik ya foto-foto makan bersama itu, Bang. Iya, iya, Kalau bukan sebagai bentuk dukungan politik itu nggak mungkin dilakukan. Iya, Itu iya. foto eksklusif. Iya, Pertanyaan iya. saya ketika Anda menjelaskan begitu, seberapa kan ini sering ada antitesa terhadap hal-hal seperti ini, Ya, ya. termasuk di publik. Kalau misalnya kita baca di media-media sosial, kan kita bisa lihat orang tidak menyukai cabai-cabai macam begitu gitu. Ada gitulah. Kira-kira Nah, gimana? kalau itu iya, tidak bisa membantah ya. Saya juga menduga sepertinya Prabowo itu sudah belajar banyak dari apa yang sudah terjadi di Jawa Ya. Tengah. Ketika videonya viral, itu kan Betul, resistensinya besar. Dan kayaknya memang agak sedikit negatif. Sekalipun secara regulasi harus kita akui, Bang. Presiden dan pejabat negara lain itu boleh kok ikut Boleh. kampanye. Yang penting kalau dia kampanye di hari kerja cuti, Iya. tidak abuse of power dan tidak menggunakan kekuasaan politik. Secara regulasi nggak ada perdebatan. Tapi kan publik ingin melihat Etisnya. ada satu diferensiasi politik dari Prabowo Subianto dari presiden-presiden sebelumnya That's it. yang tidak terlampau dekat apalagi mengendorse untuk calon tertentu. Kan begitu jalan ceritanya. Bang. Perasaan terlihat di lapangan dan Nah. perasaan terlihat dalam gestur politik dan maupun statement politik. Tapi kan kecuali yang Jawa Tengah. Betul, melihat Prabowo Subianto hari ini khususnya di Jakarta, itu kan bisa dilihat dari mesin politik Gerindra yang saya lihat kurang lebih sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu belakangan ini sudah mulai kelihatan. Kemarin misalnya dalam debat kandidat ada Pak Sekjen Iya, ya, Ahmad iya, Muzani. Kemudian Habib yang Jakarta Timur kampanyenya juga akan melibatkan Pak RK dan tim. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya endorsement ini tetap penting, Bang. Tapi kalau endorsementnya itu hanya sebatas kode, sebatas foto-foto dan ngomong-ngomong, sebenarnya daya tonjok elektabilitasnya nggak terlampau signifikan. Akan sangat signifikan berlipat ganda kalau orang seperti Anies, Ahok datang ke kantong-kantongnya. Begitupun dengan Pak Jokowi, begitupun dengan orang-orangnya Pak Prabowo datang ke basis-basisnya yang kemarin menjadi konstituen di Pilpres untuk yakinkan bahwa mereka memilih salah satu paslon tertentu. Pertanyaannya tadi Mas Adi, apakah ini bukan bisa atau tidak, tapi mau nggak kira-kira Anies Baswedan dan Ahok itu kemudian bergandengan tangan untuk mengendorse orang yang sama? Nah, kalau bicara mau tidak mau, ini tergantung bagaimana, apakah ini menimbulkan gejolak atau tidak. Jangan-jangan Ahok dan Anies itu sengaja tidak dimunculkan bersama untuk menghindari Ahoker ini kabur, kemudian anak abang I kabur. see. Ini bagian dari strategi politik juga, Bang Da. Iya, 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 Tapi kalau Menarik, kemudian menarik. dalam segi komunikasi politik, kalau Anies dan Ahok berjumpa dalam satu panggung endorsement bersama, ini bisa melipat gandakan dukungan kepada paslon 3. Besok pun itu dilakukan bareng, Pak. Iya, iya, iya. Kan mereka berdua belum pernah ketemu kan? Karena begini, karena ada, ini asumsi ya, namanya asumsi, perlu diuji. Ketika Jokowi memberikan dukungan politik secara terbuka ke RK, orang yang selama ini menjadi Ahoker, menjadi pendukung Ahok, itu akan ke Ridwan Kamil dan Suswono. Karena apapun pemilih Ahok itu beririsan dekat dengan pemilihnya Jokowi. Rasa-rasanya per hari ini, kita juga melihat kenapa misalnya Anies, saya termasuk yang nantang sebenarnya. Anies, ayo dong dukung calonmu. Tidak cukup hanya lewat jubir, kira-kira Iya, begitu. iya, Ayo tunjukkan kebersamaan. Kan Pramono sama Bang dulu kan sudah ke rumahnya Udah makan Mas siang Anies. bareng. Itu nggak cukup, Abang Da. Akan semakin keren kalau Anies itu seperti yang Statement, dilakukan ya? oleh Pak Jokowi. Selain statement, ikutan juga lah di titik-titik kunci. Iya, iya. Di mana Anies meminta kepada pendukungnya untuk memilih Iya. paslon. Kan itu menurut saya jauh lebih menarik. Iya. Tapi sekali lagi, ini kan dihitung kalkulasinya. Jangan sampai Anies yang dulu dianggap sebagai dalam tanda kutip ya musuh politik dari PDIP, justru pendukung Pramono yang sudah terkonsolidasi kabur, Bang. Ini Iya, iya. Ini Jokowi mengendorse RK, Ya. kemudian mengendorse
Lutfi. Lutfi. Tapi kok tidak ke Medan? Untuk mengendorse menantunya. Sudah selesai di Medan. Apa yang terjadi? Ini Bang, supaya tidak terlampau kentara, orang tidak Dia lagi... mau ditutup-tutupi juga jelas sebetulnya. Ya minimal tidak terlampau kentara. Oh. Artinya secara perlahan jejak-jejak bahwa Pak Jokowi juga menyertakan keluarga intinya dalam politik itu mulai dikurangi. Tapi kalau Jokowi dukung RK, dukung Lutfi, ini kan nggak terlampau signifikan. Bahwa Jokowi sebenarnya punya intensi sedang dalam tanda kutip mengkader orang-orang tertentu di pilkada untuk dipersiapkan di masa yang akan datang. Kan itu yang kemudian sepertinya Jokowi sebagai makhluk politik mengkalkulasi bagaimana residu ketika pilpres yang terkait dengan politik dinasti dan seterusnya itu dikurangi. Atau jangan-jangan yang kedua, Apa yang sudah kedua? merasa menang, Mbak. di Gitu, Medan. Jadi Sumut udah selesai sebelum pencoblosan ya. Saya menduga kayak begitu. Iya, Saya iya, sebenarnya menghindari untuk ngomong ini, Pak. itu Tapi itu yang terjadi Iya, sepertinya. iya. Mungkin karena di Sumut memang Udah kelar, rivalitasnya tidak terlampau, tensinya panas. Secara elektabilitas mungkin sudah bisa dihitung kalah dan menangnya, maka wajar kalau kemudian Jokowi tidak ke Sumut ya. Makanya lebih banyak intent di Jakarta dan kemudian di Jawa Tengah. Ini apapun dua provinsi dan dua wilayah yang selalu disebut oleh publik sebagai duplikat politiknya Jokowi. Iya, iya. Itu yang saya sebut di awal, kalah di Jawa Tengah, kalah di Jawa Barat, ini akan menurunkan grade Jokowi sebagai politisi dan presiden yang tak pernah kalah. Iya, dan kita kan bicara Jokowi. Dan kalau turun, apa yang akan terjadi? Nah, Ya ini kan soal pride dan prestise aja sih Bang. Ini soal bagaimana persepsi publik. Nyatanya Jokowi tak tangguh-tangguh amat. tapi kalau tak tangguh-tangguh amat berarti dalam 5 tahun ke depan akan lemdak dong. Artinya kalau Jokowi menang di Jawa Tengah, menang di Jakarta, orang akan bilang ternyata memang Jokowi itu luar biasa rekornya. Kan Ya, itu apa jalan cerita. maknanya kalau ternyata seperti itu? Kan ini pembuktian diri Bang. Jadi politisi itu kan... Recognition. Ya pertama rekognisi, yang kedua memang politisi di kita secara umum selalu ada pembuktian. Kalau sudah jadi Iya, presiden, recognition macam apa lagi yang diperlukan? Kalau saya sebagai orang Madura ya kalau jadi presiden itu selesai lah, ya kan? Iya. Ya ke sawah, ya kan? Itu betul. Kemudian dia pelihara hewan, udah menikmati hidup. Tapi menariknya Mas Adi, kalau itu terjadi ya Bang Don ya, siapa yang merasa terancam ketika sosok Jokowi yang tidak punya kendaraan politik, kemudian masih memiliki tanda petik taji? Ya sebenarnya tidak ada yang terancam, karena bagi saya ini adalah semacam batu bata politik ya, baik PDIP ataupun Jokowi, untuk menyusun bagaimana pertarungan politik di 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya Jokowi kalah di 2 provinsi ini, ya tentu orang menganggap Jokowi sudah nggak punya mainan lagi. Satu-satunya mainan politiknya hanya pada wakil presiden. Dan resistensinya jauh lebih besar, Pak. Ini menyangkut anak, ini bukan menyangkut apa lagi, ini soal bagaimana politik itu diwariskan kepada kekuasaan politik the next ya, kepada wapres, kan itu. Tapi kalau kemudian ke depan ada peluang orang seperti RK, kemudian seperti Lutfi, jadi gubernur, dan kemudian ini moncer kinerja politiknya, Jokowi juga akan ingin sebut, ini adalah orang-orangnya Jokowi. Iya, pertanyaannya adalah berjuang untuk orang-orang Jokowi atau ultimate-nya itu adalah untuk anaknya? Saya kira tidak sesederhana itu. Kalau berjuang hanya untuk anaknya, bagi saya mestinya Jokowi menjadi bagian dari partai politik tertentu. Karena tiket untuk maju itu adalah bagaimana seorang presiden dan wakil presiden diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik. Gubernur nggak punya veto player, Bang. Nggak punya tiket dan nggak bisa tanda tangan untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden Mungkin tertentu. sambil gedein PSI selama 5 tahun ke depan? Ya PSI kan non-parlemen, belum bisa mengusung salah satu presiden. Investasi wakil untuk presiden. 5 tahun ke depan. Nah itu yang kemudian sepertinya Jokowi ini justru setelah tak jadi presiden sangat kelihatan agresivitas politiknya. Jadi menunjukkan sebagai orang yang masih punya kekuatan, punya pengaruh, punya magnet, itu yang sering saya lihat kenapa Jokowi aktif di pilkada, kemudian juga sepertinya juga ingin membesarkan PSI, dan ini yang kemudian saya sebutkan, Jokowi sedang menghitung bahwa suasana politik di 5 tahun yang akan datang itu tidak bisa diprediksi, termasuk soal bulan madunya dengan Prabowo Subianto. That's it. Sebetulnya kalau soal agresivitas, menurut saya Mas, kan sebetulnya tetap agresif. Bedanya ketika jadi presiden kan nggak perlu agresif amat, tapi dia punya kekuasaan. Iya, otoritasnya Kalau jelas. sekarang otoritas sudah tidak ada, Tidak ada. otomatis harus jalan seperti itu. Iya. Nah itu yang saya kira Jokowi kan dulu misalnya diprediksi akan menjadi bagian dari partai politik Iya, tertentu. iya, Sebut saja Golkar sebelum lengser dari presiden. Ini tentu untuk memberikan balance kekuatan politik di internal koalisi pemerintah kan. Tapi Jokowi sebenarnya tidak begitu amat ditebak oleh publik. Nah itu yang di awal tadi. Kadang Jokowi ini kelihatan mau lurus tiba-tiba ngesen ke kanan gitu loh Bang. Mungkin satu pesan utamanya Pak Jokowi itu Bang Don, bahwa sekarang
saya bukan petugas partai. Ya salah satunya itu. Yang kedua yang paling penting bagi Jokowi itu adalah bahwa Jokowi itu bisa berpolitik tanpa PDIP. Itu yang saya kira bahwa dalam sisa waktu kurang lebih sekitar 8 hari, 7 hari ke depan, Jokowi ini pasti akan maksimal di 2 provinsi ini. Itu yang saya sebut. Jokowi juga tidak mau kelihatan kehilangan muka. Karena apapun kalau Jakarta kalah, kemudian Jawa Tengah kalah, waduh Jokowi itu akan ditipek Bang. Nggak ada apa-apanya tanpa Selesai ya. PDIP. Sekali lagi begini Mas, kita kembali ke Pilpres 2024. Kan beda ya, endorsement tanpa bansos dan endorsement dengan bansos. Betul, betul. Kan itu yang saya ingin katakan bahwa ini ada gradasi success rate-nya. Gitu kira-kira. Nah, Gimana? itulah yang saya sebutkan. Apakah endorsement Jokowi seperti omongan, kemudian juga ikut belusukan, itu akan sekuat dulu Ya. ketika Jokowi itu dinilai cukup kuat bantuan sosialnya. Nah, kalau tak ada lagi instrumen yang kemudian membuat orang puas sama Jokowi, satu-satunya cara memang Jokowi turun dengan masyarakat seperti yang dulu suka belusukan, ingin menunjukkan memang Jokowi sekalipun tak jadi presiden itu tetap dekat dengan rakyat. Itu modal politiknya. Karena saat ini instrumen kekuasaan, kemudian akses terhadap kekuasaan udah gak dimiliki lagi. Coba lebih teliti gitu. Bagaimana euforia Euforianya sebelum beda. dan setelah Pilpres. Masih presiden. Tapi itu ada perbedaan euforia. Itu sama seperti ketika kita bicara tentang Pak Prabowo. Beda euforia publik sebelum dan setelah dia jadi presiden. Saya melihat tentu orang berfoto-foto biasa aja. Masih, tetap, karena iya. presiden atau mantan presiden itu normal Iya, aja. Gitu. iya. Tetapi saya kan ikutin Pak Jokowi itu sejak masuk di DKI. Jadi kita tahu. 2012 dong. Iya 2012. Jadi kalau kita interview beliau di Pasar Baru. Iya. Di Pasar Baru misalnya. Itu banyak sekali orang yang datang. Tetapi menurut cerita timnya. Udah kalau orang datang di radius setengah kilometer Jokowi sudah ada. Timnya itu sudah hore, say hello. Akan ada Jokowi, akan ada Jokowi. Kemudian pas di Iya. titik itu orang kumpul. Oh, ada Iya, pengkondisian. Iya. Itu menurut cerita timnya. Nah, pengkondisian atau apapun, Mas Adi, pertanyaannya jangan-jangan Pak Jokowi juga terjebak dalam suasana seperti itu dan menganggap itu masih berlanjut sampai sekarang Ya, dan itu merasa masih pertanyaannya. punya taji gitu loh. Nah, itu yang saya kira memang harus diuji nanti di pilkada, terutama Jakarta dan Jawa Tengah. Tapi ingat, jangan lihat Jokowi itu hanya sebatas Jokowi yang mantan presiden. Ya. Ada wakil presiden di situ, Pak. Oleh karena itu, terlepas dari angka-angka survei yang saat ini sedang turun naik, up and down, di Jawa Tengah dan di Jakarta, saya selalu mengatakan, kerja sampai akhir, kerja sampai ujung, akan menjadi penentu segala-galanya. Sampai di menit terakhir. Kalau saya punya data, ada kecenderungan di Jawa Tengah ataupun di Jakarta, banyak yang masih ingin memutuskan pilihan politiknya 2 hari sebelum pencoblosan Jadi swing dan voters besar. sehari sebelum pencoblosan. Itu menjadi kunci betapa per hari ini siapapun kandidat yang merasa kuat di atas angin akan menang. Jangan buru-buru. Pemilih Jakarta dan Jawa Tengah itu bisa berubah dalam seketika. Nah, terus pengaruhnya debat terakhir, khususnya Jakarta dan Jawa Tengah, seperti apa? Ya kalau kita melihat kecenderungan rata-rata ya secara umum, debat itu kan sebenarnya tidak ditonton oleh 100% warga di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Anggaplah diskon 50%. Di antara 50% yang nonton itu kurang lebih sekitar 30%-nya sangat mungkin akan terpengaruh dari debat kandidat itu. Tapi separuhnya lagi adalah mereka yang sebenarnya sudah terkonsolidasi. Jadi yang nonton debat itu adalah untuk nyenengin dirinya karena jagoannya tampil maksimal dan untuk melihat sejauh mana para paslon lawan itu selip tang dan akan diserang. Selebihnya ya mungkin mengubah ataupun tidak. Tapi bagi mereka yang mengubah pilihan politiknya setelah nonton debat kandidat tidak cukup hanya dengan melihat debat kandidat. Mereka berharap ada paslon dan tim sukses yang datang, berdiskusi, menyapa langsung, door to door campaign, menyelami ke dalam hati mereka kesulitan yang dihadapi, termasuk kira-kira apa solusi yang ditawarkan. Itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang Serangan lain. Fajar udah nggak efektif ya? Jangan tanya, Pak. Hampir semua pemilih di Indonesia termasuk Jakarta, pemilihnya masih ada yang matre juga. Semua diterima. Jadi jangan bayangkan Jakarta itu cuman Sudirman sama Tamrin. Jadi Jakarta ini bukan cuman Jakarta Selatan yang ngomongnya campur-campur. Jakarta Selatan itu pinggir-pinggirnya luar biasa. Banyak, Yang saya kira logistik itu menjadi penting. Itulah yang saya menjadi ironi dalam demokrasi kita. Per hari ini
Jakarta saja preferensi orang yang misalnya memilih calon karena logistik, misalnya seperti politik uang, seperti sembako, kerudung, beras, dan seterusnya itu masih cukup tinggi. Kunjungan ke luar negeri ini kan cukup lama sekali. Di momen yang cukup spesial, momen yang cukup penting di mana memang pilkada ini juga butuh seorang Prabowo ya. Khususnya koalisi partai politik Kim dan Kim Plus. Iya. Publik bertanya-tanya, kemana Pak Prabowo? Pertama memang sepertinya ingin menghilangkan kesan bahwa Pak Prabowo ini tidak cawe-cawe dalam soal pilkada. Yang kedua ya pastinya ada sesuatu di balik ini semua. Yaitu ketika melihat Jokowi juga begitu banyak bicara tentang pilkada Jawa Tengah, kemudian Jakarta, dan tempat-tempat yang lain. Artinya apa? Memang kalau melihat, ini kita melihat dari jauh ya. Persoalan posisi Prabowo itu kan sebenarnya semacam terjebak pada satu hubungan segitiga yang rumit. Prabowo menjaga hubungan politik dengan PDIP Megawati, dan pada saat yang bersamaan juga Prabowo sedang menjaga bulan madunya dengan Jokowi. Ini yang sepertinya membuat pertarungan di beberapa wilayah kunci Jawa Tengah dan Jakarta terjadi, Abang Dan. Kan selalu kan bulan madu akan over, Akan berakhir. akan berakhir. Per hari ini bulan madunya belum kelihatan akan wassalam, Mas. Masih lucu-lucunya Masih lah. kelihatan lucu-lucu, masih kelihatan mesra. Saya nggak tahu apakah setelah pilkada, apakah setelah semuanya selesai 6 bulan atau 100 hari kinerja, mungkin setelah itu akan terjadi. Bagaimana bulan madu itu tak seindah sebelumnya. Dan itu memperkuat mungkin posisi Pak Jokowi ingin tetap menunjukkan dia harus punya power begitu. Pastinya, nah itu yang kemudian publik melihat nih, Pak Jokowi justru sangat agresif betul setelah tak lagi jadi presiden. Ini yang saya sebut. Jadi Pak Jokowi itu nggak mau kehilangan juga peredaran-peredaran politiknya itu tenggelam setelah tak lagi jadi presiden. Dan kebetulan lawannya adalah PDIP. Itulah yang saya sebut kenapa 2 pilkada ini menjadi menarik. Jadi memang itu yang saya bilang, Jakarta dan kemudian Jawa Tengah, ini pilkada rasa Jokowi melawan Megawati Soekarno Putri, udah gitu aja. Tapi memang pastinya butuh nih provokatif banget. Apalagi yang ditutup-tutupi, Abang Dan. Faktanya begitu. Tadi bicara soal bansos. Bahwa orang tetap aja butuh gizi ketika kampanye seperti sekarang. Butuh logistik. Tetapi kan begini ya, ada hipokrisi terbesar di Republik ini. Kampanye untuk demokrasi dan kampanye untuk mengabdi kepada publik. Tetapi menyogok untuk membeli suara publik. Ini kan sebuah paradoks yang kemudian orang sebetulnya tahu serta-merta untuk mengatakan lu nipu gitu. Mana itu? Ya, ini yang saya kira memang perlu kita tangisi demokrasi kita hari ini. Jadi memang kalau kita mau simplifikasi, demokrasi kita per hari ini, pilkada dan pilpres, itu kan demokrasi uang dan demokrasi bansos. Itu tidak bisa dibantah. Dan bahkan semua calon sebenarnya menggunakan segala instrumen, salah satunya bansos dan uang, untuk memenangkan pertarungan secara politik. Bahwa ongkos politik mahal, bikin atribut, bikin billboard, bikin baliho, mesin politik mahal, oke, boleh. Tapi jangan ditambah lagi dong dengan ada sumbangan-sumbangan yang sifatnya logistik, yang itu sebenarnya hanya sekedar untuk membeli dan menutup mata pemilih. Jadi ini sebenarnya kuncinya pada elit, kuncinya pada partai, dan kuncinya para kontestan. Bisa tidak di pilkada yang sangat mulia, pertama kali dalam sejarah di Indonesia, berpolitiknya nggak pakai logistik. Jadi berpolitiknya itu pakai visi misi, program kerja, dan kemudian hal-hal yang sifatnya konkret untuk pembangunan daerah masing-masing. Cuman kan problemnya, Bang, politisi itu kan selalu berwajah janus. Kadang baik dan kadang buruk. Tapi Jakarta yang katanya pemilihnya lebih rasional dan lebih cerdas, masih ngaruh nggak sih soal logistik politik? Kalau saya punya data, Mas, saya kira masih ada sekitar 36% masyarakat di Jakarta mentoleransi kalau ada paslon memberikan uang, sembako, dan logistik yang lain. Di antara 35% itu, kurang lebih sekitar 15% akan memastikan memilih dan mencoblos siapa yang memberikan uang. Dan jumlahnya lebih besar. Besar! Jadi Jakarta, sekali lagi, jangan hanya dilihat di keindahan-keindahan di panggung depannya, HI, Sudirman, dan Tamrin, tapi di belakang itu kan kumuh. Masih banyak kampung-kampung dempet, banyak orang juga yang miskin, banyak juga orang yang terbelakang. Oleh karena itu, ini yang sebenarnya menjadi demokrasi yang sebenarnya cukup menyebalkan betul ya. Kita selalu bicara tentang bagaimana pentingnya Indonesia, demokrasinya sudah harus terkonsolidasi. Kita harus menghilangkan praktek-praktek politik jahiliyah, vote buying, politik bansos, dan seterusnya. Tapi itu dilakukan oleh para elit dan kontestan. Kalau kata orang Madura, sempat saya berdiskusi, Pak Adi, kalau bisa itu bilanglah ke Presiden. Pilkada dan pemilu tiap tahun aja, Bang. Lebih cuan maksudnya. Karena kalau pemilu dan pilkada tiap tahun katanya,
Ini hidup mereka makmur, Bang. Tiba-tiba mereka melihat begitu banyak orang yang jadi sinterklas. Bukan hanya di Madura, di kampung saya di Flores. Sama, Bang Dan. Kalau begitu halaman kita. Cocok kayaknya. Berarti nggak setuju dengan yang minta 10 tahun biar balik modal dulu ya. Kenapa pemilih kita menjadi serba logistik dan serba matre? Saya kira level pada elit. Kalau elit tidak ngasih apapun, tidak ngasih sembako dan bansos sebagai instrumen kekuasaan, publik tidak akan berterima itu kok. Kenapa ini dilakukan oleh para elit? Mereka tahu, mereka tidak pernah melakukan kerja-kerja politik day to day sebagai bagian dari representasi kepentingan rakyat. Elit partai, kemudian para politisi yang lain, bekerjanya kan 5 tahun sekali. Iya. Satu-satunya cara di tengah masyarakat kita yang 65% kelas menengah adalah berbicara dengan bahasa logistik dan sembako. Ya, itu Bang. bahasa Jadi cinta. menarik ya. Menarik ya, elit ya menentukannya. Ini DKI sebagai contoh yang sangat nyata. Kali ini kampanyenya itu berbeda. Iya. 5 tahun lalu itu kampanye itu rasis, kampanye sektarian dan seterusnya. Betul. Kali ini nyata tidak ada. Kenapa? Karena para politisinya juga tidak memanfaatkan itu, bukan? Atau ada yang apa yang sebelumnya membuat itu berubah? Pertama, dari segi aktor yang kemudian tidak bawa-bawa isu agama. Oke. Nah, yang kedua, tidak ada calon yang kemudian dinilai menista dan menghina agama tertentu. Nah, yang kedua, pelaku brutalitas Pilkada 2017 sepertinya lebih cenderung berkongsi dalam satu kolam koalisi. Jadi politik identitas yang bersifat Iya, rasial politik dan, identitas, ya. dan sosiologis gitu ya, itu ada yang mengorkestrasi everything by design. Iya, Jadi kalau iya. kita belajar tentang teori gerakan-gerakan sosial, itu sangat menarik bicara tentang Pilkada Jakarta. Apa salah satu teorinya? Ada framing issue. Pilkada Jakarta 2017 ada yang di-framing sebagai orang yang menista agama, Iya. anti ulama dan anti umat Islam. Dan di situ muncul apa yang disebut dengan resource mobilization. Jadi kelompok-kelompok politik yang merasa sangat benci dengan penista agama digerakkan melalui aksi protes, demonstrasi yang luar Iya. biasa. Kalau mau jujur, kan sebenarnya ada calon yang sebenarnya slip tang ya, agak Iya. motif-motif miring-miring. Tapi karena tidak ada yang mendesain, tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada yang memframing, ini seakan-akan kondisinya adem-adem aja. Tapi sekali lagi kalau soal politik bansos, Bang, 2017 juga ada kok. Oh iya. Kan, Iya, iya. kan di masa tenang ada sapi yang berenang sendiri ke Pulau Seribu. Iya, iya. Kalau menjelang hari H, itu cerita di kampung saya, Mas. Orang menunggu subuh. Oh. Siapa yang lewat? Ya, Lewat. jadi Masuk. bangun lebih pagi Terus, ya iya, untuk bangun menunggu lebih siapa pagi. yang lewat. Terus siapa lagi yang lewat? Masuk, pasti Masuk. ketok tuh. Jadi kalau ada 3 calon, 3-3-nya dia terima. Oke. Betul, ya. Nah, tadi kan Mas Adi bilang Jadi bukan hanya di Madura aja. iya, waktunya Pak Jokowi belum habis. Tapi waktu kita harus kita cukupkan di sini. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Adi. Setelah 27 November nanti, seperti apa pilkada? Wabil khusus seperti apa Pak Jokowi? Ya saya kira memang Pak Jokowi akan tetap publish ke publik ya. Sebagai sosok yang sebenarnya masih kuat secara politik. Nah tinggal diuji karena belakangan ini rasa-rasanya partai-partai politik ya terutama Kimpres di Jakarta ini kan kok resultante untuk menyambut kehadiran Jokowi di Jakarta kan tidak sekuat dulu. Iya, iya. Bahkan kalau kita mau iris satu persatu ketika ada pengaduan ke Istana Wapres, ini menteri kemudian ketum partai kok nggak ada yang nyambut dan tidak Iya, ada iya, mengamplifikasi. iya, iya. Jangan-jangan ini juga bagian dari mungkin sudah mulai ada dugaan dan keyakinan ya Pak Jokowi bukan lagi presiden dan presidennya saat ini sedang membangun kerjasama di luar negeri. Oke. Artinya apa Bang? Kekuasaan itu ada batasnya, magnet itu ada batasnya, dan yang paling penting sudah saatnya istirahat. Siapapun Anda yang nanti berkuasa dan sudah lagi menjadi kekuasaan. Iya, seperti Tolong lagunya Iwan iklankan Fals. statement terakhir. Iya, bagian ini nanti kita ulang-ulang ya. Kan kita harapannya begitu. Iya, iya, iya. Biarlah yang muda-muda ini bertanding supaya ada regenerasi kepemimpinan. Tentu kita tidak mau di 5 tahun yang akan datang saya melihat orang yang bertanding itu adalah orangnya yang itu saja. Itu saya.